Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Jumat 23 Februari 2024. Pada hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau akan dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang sungguh dikasihi dan dicintai oleh Tuhan, hari ini Yesus menantang para muridnya. Katanya, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Perkataan Yesus ini mengungkapkan kasih Yesus yang begitu besar kepada para muridnya, yang adalah ahli waris kerajaan surga, agar tidak terpengaruh dengan gaya hidup orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tuntutan kerajaan Allah yang sedang dihadirkan Yesus kepada murid-muridnya memang sungguh tinggi, karena bertolak dari kesempurnaan Allah sendiri. Haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kemuridan kita dalam Kristus menuntut kita untuk terus-menerus bertumbuh menjadi pribadi yang sempurna seperti Bapa. Karenanya menjadi pengikut Kristus, kita tidak hanya menjadi pribadi yang biasa-biasa saja, tetapi kita harus berusaha menjadi pribadi yang luar biasa, karena kita mengikuti Yesus yang luar biasa. Yesus yang tidak hanya berbicara tentang cinta kasih, pengampunan, pengorbanan, tetapi ia sendiri
telah membuktikannya melalui seluruh hidup dan karyanya sendiri. Saudara-saudariku yang sungguh dikasihi dan dicintai Tuhan, hari ini Tuhan juga mengajak kita sekalian untuk menjaga tindakan dan perkataan kita agar tidak melukai sesama kita. Ingatlah, salah satu bentuk pembunuhan terbesar saat ini adalah bukan pembunuhan dengan senjata atau bom, tetapi juga adalah pembunuhan karakter. Hal ini tentu disebabkan oleh setiap kita tidak pernah menjaga kata-kata yang keluar dari mulut kita. Kadang kita kurang menyadari bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut kita pasti membawa pengaruh dalam hidup sesama kita. Entah itu pengaruh yang baik atau pengaruh yang buruk. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus juga meminta kita untuk menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang berani menyadari kerapuhan dan kelemahan kita sebagai seorang manusia, dan dengan rendah hati memohon ampun di hadapan Tuhan, dan juga meminta maaf terhadap siapa saja yang telah kita lukai. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita memohon pertolongan dan bantuan Tuhan, agar kita pun mampu hidup dengan baik, sehingga kelak masuk ke dalam kerajaan surga. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berkat Tuhan beserta kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.